Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memaparkan strategi memulihkan kembali pariwisata Indonesia termasuk rencana untuk membuka kembali dengan sejumlah skema membuka Pulau Bali. Apa saja kemudian langkah Menparekraf Sandiaga, sejauh mana sektor parekraf ini bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional apalagi yang masih diterpa pandemi COVID-19. Kita akan coba dalami, diskusikan langsung bersama dengan Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Menteri, selamat malam. Mas Menteri Sandi, apa kabar, Mas? Selamat malam, Reinhard. Teman-teman semua, CNN, terima kasih sudah mengundang kami. Tentunya kita prihatin 1 tahun ini pariwisata dan ekonomi kreatif dalam keadaan yang betul-betul sulit. 34 juta masyarakat di seluruh Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka tentunya bersedih, mereka berharap akan ada satu jalan keluar dan satu harapan untuk kita bisa menggerakkan kembali. Nah, kebetulan kami baru saja berdiskusi dengan Bapak Presiden dan juga kami menyampaikan beberapa informasi yang tentunya kami dapatkan dari masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dengan angka PPKM skala mikro ini. Sebagian daripada harapan adalah bagaimana kita bisa membuka travel corridor. Dan rencananya kita akan mulai untuk membahas ini pada tahap kementerian. Kami akan mengundang Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Satgas COVID-19 dengan Pemda Bali. Kita berharap jika pembahasan ini bisa memberikan satu rekomendasi kepada Bapak Presiden, kita mungkin dalam tahap uji coba bisa mulai membuka kembali beberapa green zone. Green zone ini tentunya dengan protokol yang amat ketat dan disiplin berkaitan dengan testing, tracing, dan treatment, dan juga keharusan untuk vaksinasi berserta harapan agar green zone ini betul-betul bisa menjadi satu penyemangat, satu langkah yang menebar harapan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, Mas Menteri, rencana reopening Bali ini kan menarik ya, karena kita tahu juga Bali terdampak begitu dalam akibat pandemi COVID-19. Tapi Anda sendiri ketika kemudian berencana untuk membuka Bali, apalagi untuk turis asing, tapi apakah kemudian Anda melihat bahwa Bali sendiri sudah benar-benar siap, Mas, untuk menerima turis, apalagi kalau melihat ada potensi ketika membuka turis kembali untuk turis-turis asing ini? Ini yang terus kita pantau ya, Mas Reinhard. Tentunya kita tidak ingin mengambil keputusan yang berpotensi justru nanti akan meningkatkan penularan COVID-19. Data yang kami pegang adalah tentunya data yang saintifik yang dipandu oleh teman-teman di sektor kesehatan dan epidemiolog yang akan memberikan sinyal kepada kami. Tentunya kami sudah mulai berdiskusi dengan mitra-mitra negara yang paling berpotensi untuk dibuka travel bubble atau travel corridor arrangement-nya. Saya tidak ingin terlalu berjanji yang muluk-muluk. Saya ingin menyampaikan bahwa tugas kami di Kemenparekraf adalah menyiapkan dan membawa keputusan ini tentunya sebagai keputusan akhir di tangan Pak Presiden. Nah, saya yakin masyarakat Bali sudah sangat merindukan ya aktivitas wisatawan dari mancanegara. Demikian juga wisatawan Nusantara. Nah, saya bilang bahwa ini hanya dapat kita lakukan jika angka penularan COVID-19 ini terus bisa kita tekan dalam kondisi yang saya dikatakan terkendali dan protokol kesehatannya bisa dipatuhi secara disiplin dan ketat oleh
lapisan masyarakat. Dan kita akan buka dengan konsep green zone atau bubble. Ini yang perlu 120.000 vaksin khusus untuk Nusa Dua dan Ubud. Ini akan kita kick off minggu depan. Harapannya dengan kesiapan dari 3M, 3T, dan juga vaksinasi yang lebih terdistribusi dengan konsep travel corridor arrangement di mana yang hadir di Bali ini betul-betul yang sudah divaksin atau yang sudah testing negatif PCR dan mereka akan karantina 5 hari secara ketat juga di Balinya mengikuti PCR testing lagi begitu mereka mendarat. Harapan kita konsep ini akan menghadirkan satu rasa aman dan nyaman bukan hanya bagi para wisatawan tapi juga bagi masyarakat di Bali. Kalaupun nanti ini betul-betul dibuka dengan travel corridor arrangement ya yang Mas Sandiaga siapkan begitu. Ini negara-negara mana yang menjadi target utama atau sudah kemudian dilakukan komunikasi? Tentunya dengan koordinasi bersama Ibu Menlu, Bapak Menkes, juga dengan Satgas COVID-19, Bapak Menhub, tadi baru saja terhubung dengan Bapak Menhub, Pemprov Bali, dan sebetulnya ada Pemprov lain, Pemda lain yang juga ikut memberikan masukan. Yang kelihatan paling siap dan menjanjikan adalah China. Karena China memiliki secara komitmen bisa mengirimkan jumlah wisatawan yang bisa divaksin terlebih dahulu, bisa mengikuti tes PCR secara dan bersedia menjalani karantina selama 5 hari tentunya dengan panduan yang Satgas COVID-19 nanti akan berikan kepada kita. Namun ada beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, ada beberapa negara lain juga di Eropa, Polandia yang menyatakan mereka siap dalam konsep pilot project. Tentunya ini kita mulai bertahap ya. Saya menyampaikan kepada Pak Presiden kemarin kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengambil langkah terlalu terburu-buru, dan kita ingin mengkomunikasikan kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, ini ada harapan, ada semangat baru, namun kita jangan lengah karena kita belum selesai melawan COVID-19 ini. Kita harus tetap melakukan ya kalau saya bilang all out untuk menekan terus laju penularan COVID-19, dan PPKM skala mikro ini sudah menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan di beberapa bulan terakhir. Oke, Mas Menteri, sebelum kita bahas hal yang lain, masih fokus soal di Bali. Yang dari Anda lihat fakta di lapangan, ini kan kalau misalnya saya melihat kondisi atau mungkin informasi dari teman-teman gitu kan, Bali sepi sekali saat ini, banyak yang tutup dan lain sebagainya. Seberapa dalam efek atau dampak dari COVID-19 ini terhadap kehidupan pariwisata dan juga pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk di Provinsi Bali, Mas? Sangat menyedihkan, Mas Reinhardt. Masyarakat ada dalam suasana yang betul-betul memprihatinkan. Lebih dari 2 juta masyarakat di Bali menggantungkan penghidupan mereka di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyak yang sudah di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang berkurang jam kerjanya. Kalau kita lihat di sepanjang jalan Kuta, Legian, Seminyak itu yang biasanya toko-toko restoran pada buka, sekarang semuanya tutup, hotel-hotel banyak yang tutup, tingkat hunian ada di level 10% atau ke bawah. Ini tidak bisa kita teruskan seperti ini. Saya terus mendorong wisatawan Nusantara, selagi kita menunggu wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara mulai bisa secara kehati-hatian melakukan berwisata di Bali. Saya sendiri sudah pindah kantor saya ke Bali, cara agar ikut memberikan simpati kepada masyarakat di Bali. Namun saya yakin kita juga bisa mengajak kementerian lain. Baru saja saya sama Pak Erik, Pak Budi Karya, beserta Bapak Wamenkyu, sepakat untuk
melakukan lebih banyak kegiatan pariwisata, terutama di Bali, untuk membangkitkan pariwisata kembali. Karena saya yakin membangkitkan kembali pariwisata adalah memulihkan ekonomi Indonesia. Dan jika kita bisa mengangkat ekonomi kreatif ini, jutaan masyarakat Indonesia akan memiliki harapan baru. Seberapa besar sih Mas ekonomi kreatif, ekonomi pariwisata ini bisa membantu untuk memulihkan pemulihan ekonomi secara nasional? Dari hitung-hitungan atau kalkulasi Anda bagaimana, Mas Menteri? Jadi saya berdiskusi dengan Pak Menko Perekonomian. Menko Perekonomian bilang ini pariwisata dan ekonomi kreatif ini betul-betul membebani ekonomi Indonesia karena ini di Bali itu -12% kuartal ketiga dan -12% kuartal keempat. Secara nasional kita juga minus dan ini yang sekarang kita lagi berupaya keras bagaimana ekonomi kreatif ada beberapa subsektor yang masih bertumbuh, namun memang ada beberapa subsektor juga yang sekarang tertekan. Jadi saya melihat bahwa total sumbangsi ekonomi kreatif dan pariwisata ini secara total 5-7% ke perekonomian kita ini harus kita dorong agar positif. Sehingga jika kita bisa mendorong perekonomian pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk positif, maka akan tercipta banyak lapangan pekerjaan. Pertama, menurut saya kalau kita fokus kepada pariwisata berbasis kualitas berkelanjutan, maka akan terciptalah lapangan kerja baru. Nah, apa kemudian langkah konkretnya dari Kemenparekraf, Mas Menteri, untuk bisa pariwisata kita rebound di tahun 2021? Ini kan yang tentu diharapkan dari apa yang juga kemarin Pak Menteri sampaikan kepada media. Apa yang kemudian menjadi jurus utamanya? Tidak hanya di Bali, tapi juga destinasi yang juga menjadi super prioritas lainnya. Kita bahas nanti, Pak Menteri. Kita break terlebih dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Newscast. Saya masih bersama dengan Menteri Parekraf, Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Tadi kita sudah banyak membahas soal bagaimana rencana reopening Bali, hitung-hitungannya seperti apa, dan juga seberapa dalam sebetulnya pandemi ini memukul sektor pariwisata, terutama di Pulau Bali atau mungkin secara nasional. Ada harapan untuk ekonomi kita rebound, termasuk juga di bidang pariwisata yang juga diharapkan. Tapi sebelum kita ke sana, Mas Menteri, apa stimulus dalam kondisi seperti ini ya? Stimulus dalam sektor Parekraf yang sudah atau akan diberikan oleh pemerintah kepada para pelaku industri? Apa yang kita sudah berikan tahun lalu berupa dana hibah wisata dan semua program yang kita nilai efektif sejak tahun lalu kita akan teruskan, malah kita akan tambah dan kembangkan. Tiada hari tanpa mendorong program untuk bantu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menjalankan usahanya untuk bertahan. Nah, kemarin ini kita juga melihat program-program pemberian subsidi, bantuan, peningkatan kapasitas SDM, pariwisata dan ekonomi kreatif, ada revitalisasi, destinasi wisata, ada sertifikasi juga untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungannya. Dan yang paling banyak ditunggu sebetulnya adalah hibah pariwisata. Jadi kita berencana untuk meningkatkan jumlah hibah pariwisata 3,3 triliun. Dan kemarin ini kita sudah diminta juga oleh Pak Presiden mengkaji stimulus untuk ekonomi kreatif, khususnya perfilman, musik, dan beberapa subsektor yang betul-betul terdampak. Nah, saya bilang bahwa termasuk KUR ya, kredit usaha rakyat ini bagaimana kita turunkan bunganya, buat satu paket pinjaman lunak. Nah, semua kebijakan ini harus tepat waktu, nggak boleh telat. Hanya kita harus gercep, cepat. Harus tepat sasaran, nggak boleh kerja sendiri, kita harus bersama-sama. Makanya saya bilang gerak bersama, dan tepat manfaat. Makanya kita harus bicara mengenai gaspol. Garap semua potensi untuk bisa bertahan dan bangkit. Nah, ini satu sisi dari segi menjaga
supply dan demand. Dari sisi vaksinasi, saya juga akan genjot di tahap 2 ini makin banyak prioritas yang diberikan kepada para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Mas Reinhardt. Saya yakin bahwa dengan semakin banyaknya divaksinasinya para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif akan semakin kuat mereka untuk bertahan. Saya yakin prinsipnya ini bahwa kita akan tebalkan, kita akan tingkatkan. Ada 2 aspek yang menurut saya sangat penting. Satu adalah onboarding, bagaimana para UMKM ini khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini melek teknologi. Kami juga akan membantu pada saat mereka beradaptasi, berinovasi untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Yang kedua, ini ada program unggulan kita, yaitu desa wisata. Ada sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia dan lebih dari 1.500 sudah bisa diidentifikasi memiliki potensi pariwisata. Dan kami ditugaskan ada 244 desa wisata di 5 destinasi super prioritas yang ada di belakang saya ini, Mas Reinhardt, yang bisa menjadi lokomotif untuk menyentuh ekonomi rakyat dan menggerakkan dan membangkitkan kembali pariwisata ekonomi kreatif untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, terkait desa wisata, Mas Andi, kondisi desa tentu kan berbeda-beda ya kalau memang ingin dikembangkan. Ada kemudian kendala misalnya soal infrastruktur atau sumber daya. Nah, tantangan ini bagaimana menyelesaikan agar kemudian program si desa wisata ini betul-betul bisa maksimal sesuai dengan target yang sudah ditetapkan? Kita harus berikan pelatihan, dampingan, sertifikasi, dan kita harus pastikan bahwa desa wisata ini bisa seperti melakukan satu transformasi dari desa rintisan sampai nanti desa berkembang, desa maju, sampai desa mandiri. Sama seperti perusahaan. Kebetulan saya juga latar belakangnya dari dunia usaha. Ada perusahaan startup, sampai perusahaan yang unicorn di ekosistem ekonomi digital. Di desa wisata juga memiliki kemiripan yang cukup identik, bahwa ada desa-desa yang punya potensi tapi masih startup, desa rintisan, sampai mereka bisa mengakumulasi sumber dayanya termasuk sumber daya manusia dengan berbasis kelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Desa-desa tersebut bisa memiliki puan untuk menjadi desa kelas dunia. Seperti di Bali, di Kabupaten Bangli ada desa Penglipuran. Itu adalah desa yang sudah masuk ke dalam nomor 1 di dunia sebagai desa terbersih di dunia. Saya baru dari desa Batu Layang di Cisarua, Jawa Barat. Ini juga salah satu desa yang sudah meningkatkan kapasitas ekonomi rakyatnya 4 sampai 5 kali lipat. Nah, saya lihat bahwa ini adalah game changer. Ini ada sesuatu yang bisa kita lakukan selama pandemi ini untuk berikan semangat, motivasi, dan saya secara tegas, disiplin menyatakan bahwa ayo teman-teman, pariwisata ini jangan menjadi bagian dari masalah. Pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjadi bagian dari solusi, dan kita harus berpihak kepada rakyat dengan inklusivitas. Desa wisata inilah yang harus kita kembangkan. Oke, nah kembali kalau kita membahas soal free COVID corridor atau travel arrangement tadi ya, Mas Menteri, itu kan rencananya kemudian kalaupun nanti jadi akan diterapkan di Bali. Sementara kita tahu ada tempat prioritas wisata yang lain yang memang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah itu juga nanti akan diadopsi hal yang sama atau bagaimana, Mas Menteri? Dari 5 destinasi wisata super prioritas yang ada di belakang saya, yang sekarang sudah mulai menerapkan dengan skema yang cukup inovatif adalah Likupang, Sulawesi Utara. Mereka sudah menerima kunjungan wisatawan mancanegara beberapa bulan terakhir ini dengan skema khusus yang digagas oleh Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Nah, ini saya apresiasi tentunya dengan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan, mereka sudah melakukannya. Saya melihat juga Batam dan Bintan. Ini walaupun bukan 5 destinasi super prioritas, tapi Batam dan Bintan adalah destinasi yang sangat tinggi jumlah wisatawan mancanegaranya. Jadi ini juga kita bisa, terutama Bintan, bisa kita persiapkan untuk travel corridor arrangement. Juga ada beberapa destinasi wisata yang cukup siap untuk
dibukakan sebagai travel corridor arrangement, mungkin seperti kawasan di Labuan Bajo, kita harus memikirkan betul bagaimana Labuan Bajo ini juga, karena mereka basis alam, berbasis ekoturism yang sekarang ini banyak diminati oleh wisatawan, ini juga bisa diajukan sebagai destinasi yang masuk ke dalam travel corridor arrangement. Oke, menarik Pak Menteri bicara soal upaya-upaya untuk membangkitkan, untuk memulihkan kembali sektor pariwisata dan rencana-rencana ke depan di tahun 2021. Ada hal lain atau sektor lain yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah kemudian soal event, acara musik, olahraga dan lain sebagainya. Ini kan juga kemarin Anda sempat juga menyampaikan ke publik, bahkan beberapa hari yang lalu kita tahu para insan perfilman sempat membuat surat terbuka begitu untuk Presiden Joko Widodo agar ingin mungkin diberikan perhatian lebih. Nah, untuk MICE ini bagaimana, Pak Menteri? Jadi saya sangat memahami puluhan ribu, mungkin ratusan ribu pekerja seni, mulai dari senimannya sendiri sampai juga para pekerja pendukung ekonomi kreatif. Karena kalau kita lihat pariwisata itu 12-13 juta pelaku pariwisata. Kalau ekonomi kreatif ini 20 sampai 21 juta. Jadi kalau kita lihat total 34 juta ini lebih banyak ekonomi kreatif. Nah, banyak yang menyampaikan kepada saya, akhirnya saya menerima, kita kali-kali melakukan diskusi, kita melakukan koordinasi, dan akhirnya mereka ingin menyampaikan sesuatu langsung kepada Presiden. Saya yang menyarankan, bikin saja surat terbuka, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu seperti wake up call ya, satu penyemangat untuk kita bangkit, dan ternyata direspons langsung oleh Pak Presiden. 2 hari yang lalu kita diterima baru kemarin saya diterima oleh Presiden bersama dari insan perfilman, dan juga ditanggapi dengan cepat oleh Pak Kapolri. Jadi sekarang kita sedang memfinalisasi tentunya. Intinya secara umum selama beberapa persyaratan yang ketat itu bisa dipatuhi, protokol kesehatan, inovasi dari segi drive-in atau hybrid, zona di tempatnya itu adalah zona hijau, juga kita tingkatkan testing, tracing, dan treatment, dan jangan lupa bahwa yang paling utama adalah protokol kesehatan bagi diri kita sendiri, yaitu 3M. Nah, ini yang menurut kami sinyal yang sangat positif. Bapak Kapolri memberikan dukungan, tentunya kita harus hati-hati karena akhirnya tanggung jawab ini akan kembali kepada kita sendiri. Dan Bapak Presiden juga terutama untuk gerakan kembali ke bioskop ini betul-betul dikaji dan memberikan sinyal positif, lampu hijau itu, dan agar kami nanti menyiapkannya dengan pemerintah daerah masing-masing. Jadi sinergi kami dengan aparat kepolisian, TNI, Satgas COVID-19, pemerintah daerah, terutama Pemkab, Pemkot, dan juga Pemprov ini akan terus kami lakukan agar pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini segera bisa mulai berkegiatan. Oke, apakah artinya di tahun 2021 ini event untuk penyelenggaraan musik dan beberapa hal yang lainnya nantinya kalau memang ini sudah dikaji dan sudah difinalisasi akan bisa kita nikmati kembali, Mas Menteri, tapi tentu dengan sejumlah syarat dan juga protokol kesehatan itu nanti akan seperti apa? Tapi dijawab nanti, kita break sesaat lagi. Mas Menteri, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Menparekraf, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Tadi kita sudah banyak juga membahas kemudian soal masa depan acara-acara musik misalnya dan juga kesenian lain yang kemudian juga ini perlu untuk diperhatikan. Apakah nanti ke depannya, Pak, di tahun 2021 kita ini sudah mulai akan bisa melihat ada acara event-event konser misalnya, tapi tentu dengan sejumlah persyaratan tadi itu?
Ya, dalam video conference dengan Pak Kapolri, beliau menyampaikan sesuai dengan koridor kita bicarakan macam bimbingan atau panduan. Dan kami sudah menerbitkan panduan untuk melakukan event, yaitu in health, safety, dan environmental sustainability. Bahwa faktor-faktor kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan itu dipatuhi. 3M, 3T, dan juga ikatan vaksinasi untuk sektor parekraf. Nah, yang menarik bahwa event organizer, penyelenggara event ini harus mulai memiliki fleksibilitas. Jadi tergantung dengan lokasinya. Seandainya lokasinya itu ada di zona yang hijau, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, mereka bisa menyelenggarakan acara. Tapi kalau misalnya meningkat zonanya menjadi zona yang beresiko, mereka harus punya fleksibilitas untuk melakukan switching agar event tersebut dilakukan dengan mekanisme hybrid. Seandainya ini dalam hitungan mungkin sebelum event itu 2-3 hari sebelum event ini menjadi zona yang tidak lagi aman, mereka harus juga memiliki fleksibilitas untuk transformasi menjadi event yang online. Nah, ini yang saya lagi perkenalkan bentuk dari inovasi. Namun saya yakin dengan jaga jarak, memakai masker, kita akan menemukan satu era baru di dunia event. Di sini yang saya yakin teman-teman event sudah siap, mereka patuh selama ini dan mereka akan menjalankan ini dengan penuh kehati-hatian, dan saya sudah memberikan lampu hijau berdasarkan arahan dari Kapolri tentunya untuk terus bersinergi dengan aparat kepolisian, Satgas COVID-19, dan pemerintah daerah. Ini yang terus harus dipastikan sehingga roda daripada pergerakan dan persiapan dari event terus semakin baik. Hingga semakin banyak kita melakukan event, hari ini saya melakukan 3 atau 4 event, semakin siap kita untuk kembali menggelar acara-acara yang tentunya harus dalam protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Ya, baik Pak Menteri, terakhir 1 tahun sudah kita sektor parekraf terpukul sangat dalam. Tadi kita juga sudah bahas seperti apa dampaknya. 2021 mungkin ini bisa menjadi starting point untuk kemudian memulihkan kembali sektor parekraf. Apa formulanya, Pak, terakhir agar kemudian ini bisa rebound kembali sektor parekraf ini? Pertama 4 hal menurut saya. 1, kita harus tetap optimis, menebar harapan bahwa kita berada di ujung pandemi, bahwa kita harus memberikan satu semangat teman-teman di pariwisata dan ekonomi kreatif ini, mereka tangguh, ayo sama-sama bergandengan tangan. Kedua adalah bagaimana mereka juga bisa mulai diberikan inovasi-inovasi seperti green zone, travel corridor arrangement, pembukaan kembali perbatasan secara bertahap dengan kehati-hatian, dan juga bagaimana mereka bisa memulai kembali event-event sesuai dengan panduan kesehatan. Ketiga menurut saya adalah adaptasi di bidang teknologi dan digital. Ini adalah sebuah potensi untuk membuka peluang usaha yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi ini adalah langkah kami untuk semakin banyak UMKM yang melek teknologi. Yang keempat adalah desa wisata. Saya yakin desa wisata ini merupakan keunggulan kita, berbasis budaya, berkearifan lokal, berkelanjutan, dan akan memberikan sensasi yang berbeda kepada para wisatawan. Kami ingin secara tegas dan clear kepada masyarakat bahwa harapan baru sudah di depan mata. Mari kita jaga protokol kesehatan kita, mari kita tidak lengah, dan kita sambut kepulihan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, tentu ini Kemenparekraf juga perlu kemudian untuk berkoordinasi ya Pak, untuk kalau misalnya kemudian ada travel arrangement tadi itu atau travel bubble dengan misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri atau mungkin Satgas, itu kan juga perlu satu koordinasi dan juga satu kesepemahaman, Mas Menteri. Bagaimana itu terakhir?
Betul. Jadi yang akan kami lakukan minggu depan insya Allah adalah rapat koordinasi dengan Ibu Menlu, Baik. Bapak Menkes, Bapak Menkumham, tentunya teman-teman dari imigrasi, Pak Ginting, juga dengan Satgas COVID-19, dengan pemerintah daerah sangat penting, Pak Gubernur, Pak Wagub, beserta seluruh jajarannya. Dan setelah ini kita akan rumuskan, akan kita bawa kepada pimpinan tertinggi, tentunya Pak Presiden sendiri yang akan menentukan, karena travel corridor arrangement ini adalah keputusan politis yang nanti Bapak Presiden dengan segala pertimbangannya tentunya berbasis data, mungkin akan diikuti beberapa tahapan rapat internal dan rapat terbatas, ratas, dan mudah-mudahan bisa segera diputuskan. Oke, mudah-mudahan beragam program dan juga kebijakan itu kemudian bisa berjalan dan ada pertimbangan-pertimbangan matang sehingga dampaknya bisa positif dan bukan sebaliknya, karena ini di tengah pandemi harus ekstra hati-hati menentukan kebijakan. Terima kasih banyak Pak Sandiaga Salahuddin Uno sudah menjawab banyak pertanyaan kami. Tentu harapan kita bersama bahwa sektor parekraf bisa bangkit kembali dan memberikan efek yang positif terhadap masyarakat. Terima kasih banyak Mas Menteri, Mas Sandiaga Salahuddin Uno.